luar biasa loh hari ini. Yang luar biasa. Yuk pada handphone lagi yuk. Fokus ibadah. Sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Waduh. Siap muji nama Tuhan tempat ini, amin. Dan siap coba melambaikan tangan. Belum semuanya. Ya, kita fokus buat Tuhan. Kita serahkan hati kita. Terpadakan lindungi kami Yesus. Dengan sayang Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saat badai Tuhan menimpa kami Tuhan, Kau tetap setia Tuhan di hadapan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
memberkati Tuhan teman-teman yang ada di jalanan ataupun dimanapun berada Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan selalu mengatakan amin. Saya pujikan tempatnya amin. Sebelumnya terus sekarang kita katakan hari ini lo cantik hari ini luar biasa. Yes. Allah sanggup bagi hidup kita amin. Kita mengucapkan Tuhan yang mengatakan Allah sanggup.
Namanya siapa belum maju bro? Jenny. Ada lagi kan juara baru nih? Ada. Wah, nih kita kedatangannya jauh loh dari negeri Maya ini. Nama siapa bro? Willy. Selamat datang. Selamat datang. Sekian pemuda kita. Selamat datang bro. Nikmati bro ibadah kita. Kita lebih dari pemenang, amin. Masih semangat. Lebih dari pemenang. Amin. Kita mau fokus buat Tuhan dan bicara lagi. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau yang Tuhan yang besar Tuhan. Engkau yang telah berjanji Yesus akan setiapkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan berjalan seperti Kau Tuhan. Kau besar Tuhan dalam kami Yesus. Segala rencana kami Tuhan kami serahkan Tuhan.
buat hidup kita sepanjang 1 minggu ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menjadikan kami dengan cinta-Mu. Engkau membentuk kami dengan kasih sayang yang tidak pernah kami dapatkan dari siapapun. Engkau begitu mengasihi kami, kami berharga di mata-Mu. Kami yang adalah hampa, hina, kosong, tapi Engkau memandang kami sangat berharga. Engkau sangat mencintai kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu. Kami mau setia kepada-Mu, mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, untuk sabda-Mu. Sentuh hati kami sehingga kami dapat menerimanya dan kami lebih melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Teman-teman silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Ya, shalom, sekali lagi. Shalom. Semua sehat, amin. Ada yang sakit? Puji Tuhan. Yang sehat boleh memberikan tangan. Boleh bilang sebelahnya, engkau dicintai Tuhan. Sambil senyum, engkau dicintai Tuhan. Oke, teman-teman, saya pastikan semua manusia di bumi ini, mau di Indonesia, di Malaysia, di US, semua punya kelemahan. Setuju? Gak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak punya kelemahan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tinggal di kota, tinggal di desa, mau dia anak pejabat, anak petani sekalipun, saya yakin semua punya kelemahan. Amin? Di sini ada yang nggak punya kelemahan? Angkat tangan. Coba aku tanya siapa ya? Aku tanya, Akifat kelemahannya apa? Oh, ayo, jawab Akifat. 1 atau 2 kelemahan? Gak berani deketin cewek. Iya. Kif lagi. Apa kelemahannya? Kelemahan. Apa? Selamat pagi. Oke, satu lagi apa? Satu lagi. Deadlift 60 kilo. Ada dalam mandi. Sama juga. Iya Pak. Akifah katanya dia malas bangun pagi sama jalan doa. Siapa lagi ya? Kalau ada apa kelemahannya? Kurang bersyukur. Oke, satu lagi apa? Bangun pagi. Satu lagi, bangun pagi sebelum kita. Ya. Satu lagi apa? Satu lagi, Simon apa kelemahannya? Satu aja. Kelemahan. Oke, saya pastikan sekali lagi tidak ada manusia di bumi ini yang punya kelemahan. Tapi yang menjadi masalah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, yang saya temukan ketika manusia memiliki kelemahan, ada 3 yang saya temukan. Yang pertama, dia mengeluh dan ujung-ujungnya akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau ciptakan saya begini? Kenapa wajahku pas-pasan? Kenapa kulitku hitam? Kenapa saya nggak jago main bola kayak teman saya? Kenapa? Dan kenapa? Selalu dibilang kenapa? Dan ujung-ujungnya akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa dia lebih pintar matematika dibanding saya misalkan? Kenapa dia lebih jago main bola dibanding saya? Seolah-olah kita itu nggak punya kelebihan. Padahal kita yakin
di balik kelemahan juga ada kelebihan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan yang masalah yang saya temui, yaitu kita mudah percaya dengan definisi orang lain, gambaran orang lain terhadap kita. Ketika orang lain bilang kita bodoh, jelek, tidak bisa apa-apa, kita percaya. Seolah-olah perkataan orang lain itu adalah perkataan yang benar, benar-benar mutlak pada diri kita. Padahal belum tentu juga, tapi kita percaya ketika orang lain bilang kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, kamu jelek. Yang ketiga masalah yang saya temui ketika manusia itu punya kelemahan, dia malah menghina orang lain, mengejek orang lain, padahal dia tahu kelemahannya. Dia akan mengatakan, aku nggak mau berteman sama dia. Dia itu bodoh, dia itu jelek, dia itu tinggal di desa, dia cacat dan sebagainya. Padahal dia juga punya kelemahan, teman-teman. Dan itu sebabnya banyak sekali di sekolah-sekolah kasus bullying terjadi. Betul kan? Siapa di sini yang pernah bully teman-temannya? Dua saudara. Ya. Itu sangat sering kita lihat di televisi. Banyak sekali kasus bullying. Padahal dia tahu juga dia punya kelemahan, tapi dia tetap mengejek, dia tetap menghina orang lain. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dan kalau kita tanya kenapa hal itu masih terjadi gitu. Padahal dia punya kelemahan. Dan saat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan memahami bahwa kita itu adalah ikonnya Kristus. Yang biasa kita dengar itu Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Apa sih? Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4, Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Kita buka Alkitab kita, Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Kolose 1 Ayat 15 sampai 18. Nanti dilanjutkan 2 Korintus 4 ayat 4. Yang pertama kita baca dulu di Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Sudah dapat? Nanti ayat 15 dibaca cewek, ayat 16 cowok, 17 cewek ya? Cewek, 18 cowok. Nanti 2 Korintus 4 ayat 4 ini kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Amin? Amin. 1, 2, 3. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, yang dalam segala sesuatu ada dalam Dia. Sambil hafal saja ya. Sama-sama baca ini yang 2 Korintus 2 ayat 4. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat tenang dan tetapkan telah mencucurkan banyak ayat-ayat, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Salomon 2 Korintus 4 ayat 4. Sudah dapat? Oke, 1, 2, 3. Yaitu orang yang tidak percaya, yang tidak adalah Tuhan, Sehingga mereka tidak percaya ada yang hadir dalam kemuliaan Kristus. Oke, baik teman-teman, dari kedua teks yang kita baca ini kita mengetahui kebenaran yang
saya yakin teman-teman akan kaget mengenalnya. Biasanya ketika kita mendengar siapa itu gambar dan rupa Allah, siapa itu imago Dei, biasanya kita jawab manusia. Itu kan yang selalu diajarkan kepada kita di sekolah mungkin. Tetapi lewat teks yang kita baca, Alkitab tidak mengatakan begitu. Jadi bukan manusia yang imago Dei, bukan manusialah yang gambar dan rupa Allah, tetapi siapa? Yesus. Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Dia yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah imago Dei sesungguhnya. Lalu kalau begitu manusia itu siapa? Aku dan kamu itu siapa? Kalau Yesus yang adalah imago Dei. Teman-teman, kalau kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 28, dikatakan bahwa manusia diciptakan setut dan segambar dengan Allah. Jadi manusia itu diciptakan, tadi kan kita pahami bahwa gambar dan rupa Allah adalah Yesus. Jadi kalau manusia diciptakan menuju setut dengan gambar Allah, berarti kita diciptakan sesuai gambarnya Kristus. Itu sebabnya tema yang saya sampaikan pagi ini adalah ikon Kristus. Siapa yang tahu ikon? Apa itu ikon? Ada yang tahu? Icon. Ada yang tahu icon itu apa? Icon itu adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilkannya. Misalkan Jakarta itu ikonnya apa? Tugu Monas, ya. Kalau Prancis atau Menara Eiffel, itulah kita adalah ikonnya Kristus. Kita digambar, diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Apakah kita nggak senang, nggak happy gitu? Lalu yang menjadi pertanyaannya teman-teman, kan kita ini digambar sesuai dengan gambarnya Kristus, tapi kenapa masih ada kelemahan? Kenapa masih ada kekurangan yang diciptakan Tuhan terhadap diri kita? Kita yang nggak jago di segala bidang. Kita mungkin kuat di bidang ini, tapi lemah di bidang ini. Kenapa? Padahal kita diciptakan sesuai gambarnya Kristus, ikonnya Kristus. Teman-teman, di kitab Kejadian dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sungguh amat baik. Namun saya kasih tahu bahwa itu bukan berarti sempurna. Manusia masih punya kelemahan. Itu sebabnya Allah menjadikan Hawa untuk menemani Adam. Karena Allah tahu Adam itu punya kelemahan. Jadi mereka saling membantu, saling mensupport, saling melengkapi satu dengan yang lain. Teman-teman, saya mau membandingkan ikonnya Kristus kita dengan ikon yang ada di bumi. Tadi saya katakan Tugu Monas adalah ikon ibu kota, ikon kota Jakarta. Teman-teman, ketika Tugu Monas diciptakan, itu diciptakan dengan megah, dengan bagus, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan ketika ingin dibangun. Tapi beda dengan kita manusia. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan satu dengan yang lain. Enggak ada yang sempurna. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus mau menjadikan kita ikonnya. Yesus yang pencipta langit dan bumi ini, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menebus kita. Dialah Allah kita, tapi Dia mau jadikan kita ikonnya, wakilnya di bumi ini. Jadi kalau kita punya kelemahan, bilang aja, ya Tuhan, aku punya kelemahan, aku nggak sempurna, aku nggak dikdaya. Tapi Engkau tetap pilih aku menjadi wakilmu. Engkau menciptakan aku sesuai dengan gambarmu. Betapa berharganya diriku di matamu Tuhan. Jadi jangan bangun diri kita seolah-olah kita nggak punya kelemahan. Jadi jadinya kita sombong.
Kita mau ngakuin kelemahan kita. Padahal Yesus yang adalah Tuhan kita, yang kita sembah itu, mau menjadikan kita ikonnya walaupun kita lemah, rapuh, nggak berdaya. Kita adalah makhluk kecil dibanding 7M manusia di dunia ini. Teman-teman, minta tolong Simon baca. Enggak. Lagi. Baca satu ayat aja. Yang tadi sudah kita baca. Kalau nggak salah, kalau sisa ayat 15. Mulai sampai 15 ya ada beberapa hal yang juga kelihatan yang sebelum bersama dan selain. Ya, jadi mau saya tekankan lagi. Jadi bukan kita imago Dei dan kita, tapi Yesus. Tapi Yesus menjadikan kita ikonnya, wakilnya di bumi ini. Jadi teman-teman, melalui teks yang kita baca, saya ada 3 yang kita dapat pelajari. Yang pertama, terima saja kekurangan kita. Tadi sudah saya katakan, terima saja kekurangan kita. Jangan malu mengakuinya. Ngapain malu? Teman-teman, saya ini itu kan sekolah teologi dan sudah lulus. Saya ini cadel loh. Cadel itu ya nggak bisa itu ya. Apa cadel? Ya kadang-kadang saya malu ngomong di depan umum. Kadang-kadang takut diketawain. Gimana? Saya cadel dari sekolah teologi dan saya tahu kalau sekolah teologi ya seringnya khotbah depan umum gitu kan. Awal-awal saya masuk sekolah teologi juga malu lah, suka bandingkan diri saya dengan teman-teman yang mungkin mereka public speakingnya lebih bagus. Tapi ketika saya merenung, ya kenapa saya mesti membanding-bandingkan diri saya dengan mereka? Tuhan punya maksud tersendiri buat saya. Dan pada satu titik, pada satu momen saya mau mengakui kelemahan saya. Dan saya mengajak teman-teman juga, ya akuin aja kelemahanmu. Engkau itu nggak seberapa kok. Kita itu nggak seberapa, tapi Tuhan pandang kita berharga. Kalau kita sombong, ya kita nggak gimana ya? Nggak menjadikan kita sebagai ikonnya Kristus. Gitu. Kita mesti bilang, ya saya memang lemah, saya memang memiliki kekurangan, namun saya mau menerima semua itu, saya tidak mau mengabaikannya. Dengan melakukan itu teman-teman, dengan mau mengakui kelemahan kita, yang mungkin kulitnya nggak putih, hitam, yang mungkin giginya agak maju ke depan, yang mungkin matanya sipit, banyak sekali. Sipit hitam ya. Yang mungkin tubuhnya pendek. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan mau menjadikan kita ikonnya teman-teman. Amin. Mau menerima kelemahan? Haleluya. Yang kedua, saya akan mengatakan jangan percaya dengan definisi orang lain terhadap dirimu. Kalau orang lain bilang kamu nggak bisa apa-apa, kamu bodoh, ya bilang aja ya memang gitu. Tapi jangan langsung percaya. Peganglah perkataan Yesus bahwa kita sangat dicintai olehnya. Amin. Kita sangat dicintai, kita sangat dikasihi. Bahkan Dia mau mati untuk kita yang kadang setiap saat melakukan dosa itu. Yang kadang-kadang setiap saat kita mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan sangat mencintaimu. Ketika engkau berdosa, Tuhan ampuni. Jadi jangan mau mendengar, mengklaim definisi orang lain terhadap kita. Abaikan saja, kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, jangan menganggap orang lain rendah juga. Jangan membuli teman-teman.
Teman-teman, sudah banyak kasus di Indonesia khususnya ketika orang dibully dia stres, dia bunuh diri. Itu karena apa? Karena teman-temannya membuli. Membuli itu bekasnya di hati, di jiwa itu sangat dalam. Jadi saya mohon jangan membuli teman kita, tapi semangati dia untuk tetap hidup, untuk tetap menjalani kehidupannya. Bukankah kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi teladan, untuk memberitakan Injil, sukacita, sehingga orang lain bisa semangat hidup untuk melanjutkan kehidupan. Jangan membuli, itu sangat sakit, sangat pedih. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih membuli, kita mulai stop, karena dia juga ciptaan Tuhan. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan, menurut gambar dan rupanya Kristus. Bahkan kita bisa melihat wajah Tuhan di wajah sesama kita. Mampukah kita melihat wajah Tuhan di wajah sesama kita, di wajah ibu-ibu yang sedang mulung sampah, yang tinggal di di bawah kolong jembatan? Misalnya kita melihat wajah Tuhan di sana. Bukankah dia juga ciptaan Tuhan? Dia adalah ikonnya Kristus yang dicintai oleh Tuhan. Ataukah kita masih mau memisah-misahkan? Kita memandang yang kaya-kaya saja, yang miskin diabaikan. Kita memandang yang hamba Tuhan saja, tapi yang Jumat awal kita abaikan. Jadi melalui khotbah singkat yang saya sampaikan kepada kalian, kita diingatkan bahwa kita adalah ikonnya Kristus. Kita diciptakan seturut dengan Kristus. Kita punya kelemahan ya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, dan kita diajak untuk melakukan sesama kita seperti Yesus melakukan terhadap diri kita. Amin. Amin. Ini sudah selesai. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian. Engkau sangat mengasihi kami. Yesus berkata padaku, ku tak
sangat mengasihi kami, Engkau membentuk kami serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih, kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau melakukannya, Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, Tuhan, dan orang lain melihat Engkau lewat tindakan, lewat aksi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa jadi ikon Tuhan, amin. Luar biasa, firman Tuhan diberkati, amin. Sebelum kita tutup ibadah kita, ada pengumuman. Ya. Ada pengumuman yang pertama, tetap ada ibadah yuk kita jam 10 minggu depan. Ajak teman-teman yang gak hadir. Lihat kiri kanannya nih siapa yang hadir kan. Lihat kiri kanannya, gue yakin bro, dimana nih bro? Iya bro ya. Ingat ya teman lagi. Terus yang kedua, hari ini kita akan latihan untuk persiapan Natal dari dancer dari siapa dancer ya? Terus yang ditunjuk drama. Oh luar biasa. Sudah baca skrip itu. Udah terpilih total 10 orang. 10 orang. Nanti akan dicari orang itu buat figuran ya. Figuran gitu. Saya udah pensiun buat drama itu. Drama soalnya. Drama banget. Yuk kasih ide lagi mau bikin apa nih kita di tahun depan ya. Kita bikin menarik lagi di kebaktian kita yuk yang akan di launching tahun depan. Launching namanya Januari pokoknya ada nama gitu. Kalau sekarang bingung saya mau ngomong apa nggak ada nama. GTC masih ya, GTC masih. Itu luar biasa sih GTC itu. Yang ketiga buat teman-teman yang ikut Salatiga ya, pada 24 sampai 28 dipersiapkan dari sekarang, jaga kesehatannya, jangan lupa yang punya duit bayar setengah apa. Itu aja sih pengumuman dari saya ya. Kita mau memberikan persembahan buat Tuhan, buat gereja kita. Siapkan dulu sebelum saya berdoa. Siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa satu dalam doa. Bapak terima kasih kami syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Yesus. Firman yang luar biasa Tuhan. Kami ini adalah ikon-ikon yang Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memilih kami Tuhan sebagai ikon Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kau berkati buat Joshua Artona Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam segala rencana Tuhan. Kau berhasil Tuhan yang mau meneruskan kuliahnya Tuhan jadi S2 Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau buat berhasil langkahnya Tuhan dimanapun berada, dan keinginannya Tuhan Kau capai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga buat kami Tuhan Yesus akan memberi Tuhan. Kau berkati buat tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi Tuhan. Persembahan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan memberi Tuhan Yesus. Yang sudah memberikan persembahan, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mengakhiri ibadah kita. Ya, yang udah memberi bangkit berdiri yuk. Silakan bangkit berdiri yang sudah memberi.
lagu pujian yang tadi berkatakan, Yesus tangan kami Tuhan, kita dapat hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus pegang erat tanganmu, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau rasa selamaku. Kami boleh kebaktian Tuhan dengan nyaman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami sudah mendengarkan firman yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, ataupun melakukan aktivitas Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan kami hari ini Yesus. Kau jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak kau muda-mudi tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau pulang Tuhan sebelum kami mulai. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Oke, baik. Sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menemani di setiap perjalanan hidupmu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu sebagai penolong dan penopang ketika engkau terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai petunjuk arah dan masa depanmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan yang bertakhta di hati dan pikiranmu. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus memelukmu dengan cinta kasih dan kesetiaan sehingga hidupmu mampu berjalan taat bersama Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama